Anda mengikuti Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Ampera Nomor 1, Radio Republik Indonesia Bula kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Seram bagian Timur. Edisi hari ini Rabu 22 Mei 2024. Bersama saya Firman Alhamid, segera kita mulai dengan berita pertama. Saudara Rohani Fanat secara resmi menyatakan sikap untuk kembali maju bertarung di perhelatan Pilkada Seram bagian Timur SBT tahun 2024. Istri mantan Bupati SBT Abdullah Fanat ini kini telah resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati lewat beberapa partai politik. Kali ini Rohani Fanat memilih jalur parpol ketimbang jalur perseorangan atau non-partai untuk bertarung merebut kursi bupati SBT. Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu pun kini telah resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati SBT lewat beberapa partai politik. Usai pengembalian berkas bakal calon bupati ke P3, Rohani mengaku selain P3, dirinya telah resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati ke beberapa partai politik lainnya. Di hadapan segenap pengurus DPC P3 SBT dan ratusan pendukung dan simpatisan, Rohani Fanat mengaku memiliki rekam jejak pengalaman di bidang birokrasi maupun politik yang menjadi modal untuk membangun Kabupaten Seram bagian Timur 5 tahun ke depan. Selanjutnya, Rohani Fanat menyebut pernah menjadi anggota DPR RI fraksi PKB dan duduk di Komisi 3, di mana saat itu ikut andil dalam menaikkan status Polda Maluku dari TPB menjadi TPA. Sementara untuk figur wakil yang akan mendampinginya di Pilkada, Rohani belum mau membocorkannya ke publik. Ia menyebut hal itu masih rahasia dan akan menjadi kejutan pada saatnya nanti. Rohani Fanat sendiri pernah bertarung di Pilkada SBT 2020 lewat jalur perseorangan berpasangan dengan Ramli Mahu dengan jargon saat itu Nina Rama, namun kalah dari pasangan Abdul Mukti Kiliobas Idris Urmalutur dengan jargon Adil yang maju dari jalur partai politik. Berita selanjutnya, Saudara, Kantor Bahasa Maluku berupaya lestarikan bahasa daerah di Kabupaten Seram bagian Timur melalui penulisan naskah cerita anak berbahasa Seran. Penutur asli bahasa Seram atau bahasa Seran. Kantor Bahasa Provinsi Maluku melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK penulisan, penerjemahan, penyuntingan dan penelaan cerita anak dalam bahasa daerah Seram atau Seran yang berlangsung di Hotel Surya Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Senin. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kiti Karena, mengatakan peserta yang direkrut merupakan penutur asli bahasa Seran yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk menjadi penulis cerita anak. Ia menjelaskan dalam BIMTEK ini peserta dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing satu kelompok merupakan penulis sekaligus penerjemah yang akan menerjemahkan cerita ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kelompok berikut yakni penyunting tulisan yang sudah dibuat dalam bahasa Seran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kami rekrut itu adalah penutur asli bahasa Seram atau bahasa Seran yang punya kemampuan atau keinginan untuk menjadi penulis cerita anak. Jadi sebenarnya mereka yang hadir di sini dibagi atas 3 kelompok. Satu, mereka adalah penulis yang juga nanti sekaligus menjadi penerjemah, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kelompok yang lain adalah kelompok yang menjadi penyunting, menyunting tulisan yang sudah dibuat dalam bahasa Seran dan bahasa Indonesia. Setelah itu menelaah betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang ada, begitu, dengan fakta yang ada, dengan bahasa yang ada. Menurut Kiti, pihaknya menargetkan sekitar 10 naskah cerita anak berbahasa Seran dan bahasa Indonesia dari hasil bimbingan teknis ini. Ia menyebutkan bahwa naskah-naskah tersebut selanjutnya akan diberikan ilustrasi sesuai pakem
terpakai dalam cerita anak yang telah dihasilkan. Lebih lanjut, Kitty menyampaikan BIMTEK yang menggabungkan penulis sekaligus penerjemah, penyunting, dan penelaah secara bersama-sama ini baru pertama kali dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Maluku pada tahun ini dan pertama kali di Kabupaten Seram bagian timur, yang menuturkan bahwa peserta yang mengikuti BIMTEK ini tidak banyak, hanya sekitar 25 peserta, namun diharapkan mereka orang-orang yang memiliki kualitas yang nantinya dapat menularkan ilmunya kepada yang lain. Kitty menyebutkan penulisan cerita anak berbahasa daerah Seran ini mengangkat tema tentang anak-anak khususnya yang berkaitan dengan kelokalan Maluku yang kini masih sangat kurang. Kan kita ini kurang sekali cerita tentang kekayaan Maluku ini. Dan cerita ini nantinya juga akan dibaca oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya, akan dibaca oleh anak-anak di seluruh dunia. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram bagian timur, Sidik Rumaloak, mengapresiasi langkah Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang berupaya menjadikan penutur asli bahasa Seran dalam menulis sendiri cerita anak berbahasa daerah tersebut. Menurut Sidik, mereka memiliki kemampuan menguasai bahasa daerahnya sendiri, sehingga perlu terus didorong melalui pelatihan dan bimbingan dalam penulisan cerita anak maupun penulisan naskah-naskah yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Anda masih mengikuti Warta Berita Lintas Seram bagian timur, produksi Radio Republik Indonesia, Bula. Informasi selanjutnya, saudara, sebanyak 8 bakal calon kepala daerah mengincar rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sebagai tiket maju bertarung di Pilkada SBT 2024. Masing-masing 7 nama mengincar rekomendasi P3 untuk maju sebagai bakal calon bupati, yakni Abdul Malik Kastela, Idris Rumalutur, Agil Rumakat, Rohani Fanat, Fahri Husnial Gadiri, Mahyudi Rumata, dan Teddy Sibolamo. Sedangkan 1 nama lainnya yakni Kisman Kelian mengincar rekomendasi P3 sebagai bakal calon wakil bupati. Mereka telah mengambil formulir pendaftaran di DPC P3 SBT dan 2 diantaranya sudah melakukan pengembalian. Mereka diantaranya yakni Rohani Fanat pada Selasa 21 Mei dan Abdul Malik Kastela sehari sesudahnya Rabu 22 Mei. Rohani Fanat mengaku ikut mendaftar ke P3 karena memiliki misi yang sama dengan partai berlambang Ka'bah tersebut. Selain itu, mantan anggota DPR RI itu mengaku sebagian dari keluarga besar P3 karena ayahnya dulu seorang politisi partai tersebut. Sementara Abdul Malik Kastela lewat perwakilannya yakni mantan Kepala BK DSBT Asri Kiliora menyatakan kandidatnya mendaftar ke P3 dengan harapan mendapatkan dukungan politik untuk maju pilkada lewat partai tersebut. Ketua DPC P3 SBT Fatul Kuai Rumah Ratu menyatakan pihaknya membuka peluang bagi semua bacalkada untuk merebut rekomendasi P3 sebagai tiket maju di Pilkada SBT. Anggota DPRD SBT ini pun menyampaikan terima kasih ke bacalkada yang sudah memilih P3 sebagai tempat berjuang. Informasi selanjutnya, saudara, fungsi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif atau BPNA di Kabupaten Seram bagian timur terus diperkuat dalam rangka memaksimalkan pengawasan kinerja kepala daerah. Puluhan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri Administratif atau BPNA sekecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur diberi penguatan dalam rangka peningkatan peran dan fungsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tahun 2024 di Hotel Surya Kota Bula, Senin 20 April. Camat Bula Hadi Rumbalifer mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini memberikan penguatan kepada seluruh BPNA yang ada di wilayah Kecamatan Bula untuk dapat mengetahui tentang fungsi mereka secara baik. Yang menjelaskan fungsi BPNA telah diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, penguatan ini bertujuan agar seluruh BPNA dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Tujuan pertama ini kan diberikan penguatan kepada seluruh BPNA untuk mengetahui fungsi mereka. Fungsi mereka dalam pengawasan kinerja kepala desa. Nah, ini memang sudah diatur yang saya bilang tadi itu dalam Permendagri nomor 110 itu ada 3 fungsi. Jadi intinya adalah memberikan penguatan terhadap mereka agar mereka bekerja sesuai dengan amanat aturan yang berlaku. Hadi menyebutkan penguatan fungsi BPNA salah satunya terhadap penggunaan dana desa dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana tersebut yang dilakukan setiap tahunnya.
Ia mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan seluruh BPNA, khususnya di wilayah Kecamatan Bula, mampu mengevaluasi kinerja kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa. Hadi menambahkan, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bula dan ke depan akan rutin dilakukan setiap tahun. Setelah kegiatan ini selesai, seluruh BPNA di Kecamatan Bula mampu mengawasi kinerja kepala desa karena posisi verifikasi dana desa itu sudah tidak ada lagi di kabupaten, jadi fungsi kontrol dari camat juga sudah terbatas sehingga kita perkuat di BPNA. Mudah-mudahan dengan ini materi yang disampaikan bisa menjadi muatan buat mereka untuk melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Kegiatan penguatan fungsi BPNA tersebut dibuka oleh Asisten 1 Setda Seram Bagian Timur AIT Wokanubun dan dihadiri oleh Ketua DPRD Seram Bagian Timur Nofromau sekaligus bertindak selaku salah satu pemateri. Asisten 1 Setda SBT AIT Wokanubun saat membuka kegiatan ini menekankan perlunya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa demi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tercapainya tujuan pembangunan desa. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Warta Berita Lintas Seram Bagian Timur untuk edisi malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Firman Alhamid menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.